Newcastle untuk kacaukan pikiran Salah. Sebelumnya, Al-Ittihad gencar melakukan pendekatan kepada Mohamed Salah. Rumor ketertarikan Al-Ittihad pada Mohamed Salah itu kemudian ditanggapi oleh Charlie Adam. Ia memiliki sebuah teori bahwa kabar itu sebenarnya bagian taktik Newcastle untuk mengacaukan konsentrasi Salah dan Liverpool. Seperti yang diketahui, Liverpool dan Newcastle akan berduel pada pekan ketiga Premier League. Adam pun yakin Salah tak bakal cabut kemanapun pada musim panas ini, termasuk ke Arab Saudi. Liverpool sudah ajukan penawaran pada Bayern untuk Gravenberch, hasilnya song. Kabar bahwa Liverpool sudah membuka pembicaraan dengan Bayern itu tampaknya benar adanya. Kini, ada perkembangan terbaru terkait usaha The Reds memboyong Gravenberch. Liverpool disebut sudah melayangkan penawaran pada Bayern. Jumlahnya sekitar 48 juta euro. Namun sayang, hasilnya song, karena Bayern menolak tawaran tersebut. Menurut laporan Tutto Mercato, bahwa Bayern ternyata masih ingin mempertahankan Gravenberch. Vinicius cedera, Real Madrid dilaporkan ingin tebus Mbappe. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Los Blancos siap mengajukan tawaran sebesar 230 juta euro dengan tambahan bonus sebesar 20 juta euro untuk memboyong Mbappe. Pasalnya, cedera yang diderita Vinicius Junior pada laga kontra Celta Vigo mendorong manajemen klub untuk melakukan manuver. Cedera yang diderita Vinicius diperkirakan cukup parah, dan sang pemain harus absen untuk waktu yang lama. Hal tersebut jadi alasan manajemen klub berencana mendaratkan Mbappe. Dusan Vlahovic segera ke Real Madrid usai muncul respons positif dari Juventus. Seperti dilansir dari Tutto Juve, Juventus dikabarkan mulai mempertimbangkan tawaran Real Madrid untuk Dusan Vlahovic. Pasalnya, Juventus memang membutuhkan dana besar untuk memperkuat skuadnya di bursa transfer musim panas ini. Juventus sendiri bisa menjual Vlahovic dengan harga 70 juta euro. Dan ini tentu bisa dipenuhi oleh Real Madrid. Transfer Vlahovic dari Juventus ke Real Madrid kemungkinan akan diselesaikan menjelang bursa transfer musim panas ini usai. Chelsea dekati predator Liverpool, Darwin Núñez. Dengan potensi kepergian Lukaku, Chelsea langsung membidik Darwin Núñez dari Liverpool, seperti laporan Kauk Offside. Langkah ini menjadi bagian dari ide Todd Boehly yang ingin menjadikan klub Premier League tersebut bertabur bintang mahal. Bahkan, Mauricio Pochettino kabarnya sudah menyetujui rencana The Blues untuk mendekati Núñez. Namun, belum ada informasi lebih lanjut terkait apa upaya yang akan mereka lakukan untuk membajak Núñez dari Anfield. Guardiola tak mau diam, terus pikirkan Man City meski habis operasi. Pep Guardiola sedang absen mendampingi Manchester City karena baru saja menjalani operasi punggung. Meski begitu, ia tetap aktif memantau perkembangan anak-anak asuhnya jelang laga. Hal itu diungkapkan Juan Malillo, asisten Guardiola, yang kini menjabat manajer interim. Jelang melawan Sheffield United akhir pekan ini, pria 52 tahun itu masih sempat-sempatnya mengisi waktu rehabilitasi dengan cara menganalisis sang calon lawan. Bayern Munchen incar Trevoh Chalobah dari Chelsea. Usai berhasil mengamankan tanda tangan Harry Kane, Bayern kini fokus untuk menambah kekuatan di lini belakang. Hal ini dilakukan karena mereka selangkah lagi akan melepas Benjamin Pavard ke Inter. Beberapa nama pun masuk dalam rencana belanja. Namun, menurut laporan terbaru dari Sky Sport, Bayern dikabarkan tengah mengincar Trevoh Chalobah yang saat ini tengah membela Chelsea. Namun sayang, peluang untuk merekrut Chalobah sepertinya akan sulit. Janji Direktur AS Roma Mourinho akan dapatkan Romelu Lukaku. Selepas mendatangkan Asmun, Roma seakan-akan belum selesai dengan usahanya mendatangkan pemain baru. Roma dikabarkan masih berminat untuk mendatangkan Romelu Lukaku. Hal ini tercermin dari pernyataan Jose Mourinho selepas AS Roma mendatangkan Sardar Asmun. Ketika pimpinan meminta pendapat saya soal Asmun, dia juga berujar, ada penyerang baru lainnya yang akan datang, ujar Mourinho. Mendengar ungkapan itu, saya cukup senang dan menunggu Lukaku datang. Mauricio Pochettino minta Chelsea datangkan 2 pemain baru lagi. Pochettino mengungkapkan rencana tersebut saat sesi konferensi pers. Menurutnya, ada 2 posisi yang masih harus ditambah Chelsea. Kami masih perlu 1 kiper lagi. Walaupun kami punya kiper muda potensial, mereka masih perlu waktu agar bisa diandalkan, jelasnya dikutip dari ESPN. Sepertinya, kami juga masih butuh pemain 1 lagi. Pemain yang satu ini adalah pemain depan, yang tentunya cocok dengan kebutuhan tim, lanjutnya. Barcelona sikut-sikutan dengan AS Roma untuk gaet Romelu Lukaku.
Niatan Romelu Lukaku untuk hengkang dari Chelsea menarik minat dari Barcelona dan AS Roma pada jendela bursa transfer musim panas 2023 ini. Hal tersebut diyakini karena Barcelona dan AS Roma sama-sama membutuhkan sosok baru di lini depan. Sementara itu, Chelsea ingin melepaskan Romelu Lukaku. Barcelona hanya memiliki satu striker murni, yakni Robert Lewandowski. Sedangkan AS Roma ingin meningkatkan produktivitas gol untuk bersaing di papan atas. Cedera saat Celta versus Real Madrid, Vinicius terancam absen panjang. Penyerang Real Madrid, Vinicius Junior terancam absen panjang karena cedera yang didapatnya saat melawan Celta Vigo. Pemain asal Brasil itu harus meminta diganti pada babak pertama. Pelatih Carlo Ancelotti pun menariknya keluar dan menggantinya dengan Jose Lu. Real Madrid belum mengumumkan secara resmi seberapa parah cedera yang diderita pemain depan berusia 23 tahun ini. Belum juga diketahui cedera apa yang dideritanya. Stefano Pioli minta AC Milan datangkan satu striker lagi. Stefano Pioli masih belum percaya diri dengan skuad AC Milan untuk bersaing di Liga Italia, meski telah menggait Noah Okafor. Hal tersebut dikarenakan Stefano Pioli menganggap Noah Okafor kurang memiliki jam terbang yang cukup. Selain itu, AC Milan sebenarnya masih mempunyai Olivier Giroud yang diyakini bakal jadi tumpuan di kompetisi musim ini. Namun, Pioli diprediksi tidak bisa hanya mengandalkan Olivier Giroud, mengingat usianya sudah memasuki angka 36 tahun. Liverpool berpotensi pepet Federico Chiesa. Jurgen Klopp sudah menegaskan bahwa pihaknya tidak akan melepas Raja Mesir itu, lantaran Liverpool sendiri masih membutuhkannya. Akan tetapi, segala sesuatunya masih bisa terjadi. Evening Standard melaporkan bahwa Salah menyepakati transfer 191 juta pound sterling kepada Al-Ittihad. Kalau memang The Reds pada akhirnya setuju, besar kemungkinan mereka akan mendekati Federico Chiesa, seperti yang selama ini dirumorkan. Tuchel konfirmasi, Pavard akan segera tinggalkan Bayern Munchen. Sebagaimana diketahui, Benjamin Pavard sudah dikabarkan memiliki keinginan untuk tinggalkan klub. Merespon rumor transfer dari bek asal Prancis itu, Thomas Tuchel pun akhirnya memberikan konfirmasi. Apabila Pavard memang sudah memutuskan untuk berpisah dengan Di Rotten dalam waktu dekat ini, Pavard telah meminta untuk hengkang. Kami memikirkan klub dan tim. Benjamin mendapatkan apresiasinya dari pelatih dan klub secara keseluruhan, ujar Tuchel dari Goal. Lionel Messi ngotot ingin main tiap laga. Sebelumnya, Messi mencatatkan dirinya hampir selalu bermain secara penuh dalam 8 pertandingan. Kondisi itu rupanya mempengaruhi fisik Messi yang memang usianya sudah tidak muda lagi, yakni 36 tahun. Pelatih Inter Miami, Gerardo Tata Martino pun mulai berpikir untuk mulai melakukan rotasi demi menjaga kondisi Messi. Akan tetapi, Lampulga rupanya tetap ngotot untuk ingin terus bermain di setiap laga Inter Miami. Gantikan Kepa, Chelsea resmi impor kiper baru dari Amerika Serikat. Melalui laman resmi mereka, Chelsea mengumumkan bahwa mereka telah merampungkan perekrutan Georgie dari klub Amerika Serikat, New England Revolution. Chelsea telah menyelesaikan perekrutan Georgie Petrovic dari klub New England Revolution, bunyi pernyataan resmi Chelsea. Kiper 23 tahun yang telah punya 2 caps di timnas Serbia telah menyepakati kontrak berdurasi 7 tahun dengan opsi perpanjangan selama 1 tahun, tutup pernyataan resmi tersebut. Hasil PSG versus Lens, skor 3-1. Setelah memecah kebuntuan lewat gol Marco Asensio di akhir babak pertama, Kylian Mbappe memborong 2 gol di babak kedua. Lens baru bisa mencetak gol hiburan di akhir laga lewat aksi Morgan Guilavogui. Ini merupakan kemenangan perdana PSG di Ligue 1 musim ini dan membuat mereka kini menduduki peringkat 4. Sementara itu, Lens masih belum bisa meraup poin penuh dan terpuruk di posisi 15. Hasil AC Milan versus Torino, skor 4-1. AC Milan sukses membungkam Torino di San Siro. 2 dari 4 gol Milan diborong oleh Olivier Giroud, semuanya lewat eksekusi penalti. 2 gol lainnya masing-masing dicetak Christian Pulisic dan Theo Hernandez. Torino sendiri sempat membuat skor sama kuat 1-1 berkat gol per Spurs. Berkat hasil ini, Milan pun kembali meraih kemenangan setelah di giornata pertama juga meraup poin penuh. Hasil Arsenal versus Fulham, skor 2-2. Arsenal memulai laga dengan cukup buruk. Pada menit pertama, mereka kebobolan dari aksi Andreas Pereira.
Namun, pada babak kedua, Arsenal mampu membalas lewat penalti Bukayo Saka dan aksi Eddie Nketiah. Namun, Joao Palhinha mampu menyamakan skor lewat golnya pada menit ke-87. Dan skor menjadi 2-2. Alhasil, Arsenal kehilangan posisi puncak klasemen Premier League. Hasil Manchester United versus Nottingham Forest, skor 3-2. Di laga ini, Nottingham Forest unggul lebih dahulu melalui gol Taiwo Awoniyi dan Willy Boly. Namun, Setan Merah mampu membalikkan keadaan berkat gol Christian Eriksen, Casemiro dan Bruno Fernandes. Berkat kemenangan ini, Setan Merah naik ke peringkat 5 dengan raihan 6 poin dari 3 pertandingan. Sementara Nottingham Forest harus rela tertahan di peringkat 14.